Shalom, perkenalkan nama saya Irmayani Sinamo, mahasiswi IAKN Tarutung semester 6 grup C. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang teologi nubuat dalam Perjanjian Lama yang diampu oleh dosen Bapak Hotma Parulian Sitorus MTH. Selamat menyaksikan. Pengertian nubuat. Menurut Luci, nubuat merupakan tinjauan sejarah yang mendalam dan melampaui tinjauan seorang ahli sejarah sekuler. Seorang nabi dapat melihat sesuatu yang akan terjadi dalam sejarah dengan suatu kepastian, akan tetapi apa yang mereka lihat masih berkaitan erat dengan sejarah yang sudah ada dan yang sudah terjadi. Para nabi mampu melihat rencana Allah ke depan walau terbatas. Misalnya, mereka bisa melihat sejarah bahwa Israel yang sedang berlangsung itu suatu saat akan berakhir. Atau mereka pun dapat melihat bahwa masa depan bangsa ke depan pasti akan mengalami perubahan. Beberapa contoh nubuat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama juga Ketubin atau kitab-kitab banyak berisikan cerita mengenai pergumulan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan dalam menjaga dan melestarikan warisan iman mereka dalam berbagai situasi kehidupan. Nubuat dalam kitab-kitab adalah bagian dari firman Tuhan yang memiliki otoritas dan kedudukan sama seperti firman Tuhan lainnya, dan apabila dimengerti maka akan datangkan manfaat yang baik bagi orang percaya, seperti halnya umat pilihan pada masa mereka mendapatkan manfaat dari nubuat yang diucapkan oleh para nabi di zaman mereka hidup. Nubuat dalam Mazmur ini bersifat kristosentris, artinya nubuat tersebut mengandung arti mesianis. Adapun alasan mengatakan bahwa nubuatan itu bersifat kristosentris dikarenakan mengacu pada siapa sebetulnya kata Tuhan yang diucapkan oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 tersebut. Di kemudian hari, mengacu pada topik ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Mesiaslah yang sedang dibicarakan oleh Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 pada Matius 22 ayat 41 sampai 46. Jika dia mati, nubuat itu sedang membangun sebuah garis lurus terhadap apa yang Tuhan Yesus akan kerjakan di kemudian hari, yaitu karya keselamatan yang Tuhan sediakan untuk manusia. Nubuat 70 kali 7. Masa demikian tertulis dalam kitab Daniel 70 kali 7, masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nadi, untuk mengurupi yang maha kudus. Terdapat dalam kitab Daniel 9 ayat 24. Kitab Daniel adalah salah satu kitab dari beberapa kitab di Perjanjian Lama yang berbicara tentang akhir zaman. Nubuat mengenai 70 kali 7, masa yang dicatat dalam Daniel 9 merupakan salah satu contoh kalimat nubuat dalam kitab-kitab yang penulis temukan terkait dengan akhir zaman itu sendiri. Ada tanggapan yang berbeda terhadapnya, yaitu percaya, mengabaikan, dan tidak percaya. Selain orang percaya, ajaran agama-agama lain di dunia ini juga memiliki konsep tentang akhir zaman. Ini dalam versi mereka yang tentu saja memiliki perbedaan dengan Alkitab yang dinyatakannya. Tujuan nubuat dalam kitab-kitab diangkat dalam artikel ini bertujuan agar orang percaya atau para pembaca dapat memahami dengan jelas tujuan yang Tuhan inginkan terkait nubuat dalam kitab-kitab. Baiklah, saya akan menjawab yang pertanyaan. Yang pertama, pengertian nubuat dalam Perjanjian Lama. Nubuat adalah suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi biasanya melalui perantaraan atau perkataan seorang nabi. Yang kedua, coba jelaskan mengapa nubuat dalam Mazmur dikatakan bersifat kristosentris dan apa arti kristosentris. Artinya, nubuat dalam Mazmur tersebut mengandung arti Mesias. Artinya yaitu kepercayaan pada kedatangan seorang Mesias yang bertindak sebagai penyelamat atau penebus. Nah, pengertian kristosentris yaitu kebenaran telah dinyatakan oleh Kristus dan Roh Kudus akan melanjutkan dan menyatukan kebenaran. Yang ketiga, apakah nubuat Daud tentang Tuhan masih berlaku pada manusia sampai sekarang ini? Coba jelaskan. Ya, jawabannya iya, karena nubuat tentang Daud membahas beragam area kehidupan manusia, di mana sampai sekarang sih
sifat manusia masih memiliki kecemburuan, kemarahan, kekecewaan, sukacita, penyesalan, ketakutan, puji-pujian, dan masih memiliki musuh-musuh. Nah, itulah nubuat Daud tentang Tuhan yang berlaku pada manusia hingga saat ini. Pertanyaan yang keempat, sebagai calon guru PAK, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh guru dalam melakukan pemberitaan tentang nubuat pada siswa pada masa COVID saat ini? Coba jelaskan. Nah, seperti sekarang kita kan ketahui dengan virus corona, dari dulu kita kan belum ketahui apa itu corona, belum bisa mengetahui kapan dia datang dan kapan dia muncul. Nah, jadi tantangan yang dihadapi oleh guru yaitu dengan jaringan terbatas, sehingga membuat pembelajaran jadi terbengkalai. Sekolah jadi tutup, tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga guru-guru dan siswa tidak mampu belajar dengan optimal. Apa tujuan nubuat dalam Perjanjian Lama? Tujuan nubuat dalam Perjanjian Lama yaitu merupakan keaslian serta penegasan dari Allah yang nyata, sehingga orang yang percaya dapat memahami dengan jelas apa yang